Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MPLS SDN 007 Cipaganti ya, memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizky, atau kalau lagi pembelajaran mas sering disebutnya Bapak Eki. Ya, saya memegang mata pelajaran olahraga. Nah, saya guru Ibu Desi di kelas 4 A. Bu Rati memegang kelas berapa berarti? Dengan kelas 5. Bu Putri? Kelas 4. Nah, ini adalah tim MPLS SDN 007 Cipaganti yang Bu Lina, Bu Lina. Nah, ini salah satu wali kelas nanti kelas 1 yang memegang kelas 1. Dan satu lagi Ibu Sri, ya Ibu Sri. Kami sebagai tim MPLS SDN 007 telah membuat konsep untuk memberikan pembelajaran BDR. Yaitu BDR itu apa? Belajar dari rumah. Kalau semester kemarin kita namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, diawali dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh peserta didik baru ketika masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana pembinaan awal kultur sekolah. Berdasarkan kalender pendidikan dari Kemendikbud, MPLS dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2020, dilanjutkan dengan kegiatan kepramukaan tanggal 16 dan keagamaan tanggal 17 Juli 2020. Tema MPLS 2020 ini adalah menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Jadi, kita membutuhkan kolaborasi antara guru yang bekerja di sekolah dengan ibu bapak yang bekerja di rumah. Jadi menekankan, sebagai guru, saya menekankan, guru-guru menekankan, bercermin atau hasil koreksi dari PJJ semester kemarin, bahwasanya orang tua itu hanya bertugas mendampingi, membantu, ya mendampingi, membantu, tapi jangan ikut mengerjakan. Misalkan nanti ada beberapa tugas, nulisnya ku ibu atau ku bapak. Misalkan, ulah bu, pamali itu suaminya pemali. Nah, jadi menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal. Nah, nanti di lembar kerjanya itu yang diprioritaskan adalah kedisiplinan anak-anak bu. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir itu disiplin anak dulu, mendisiplinkan dulu. Karena 6 bulan ke depan sampai Desember itu anak-anak kemungkinan besar akan belajar dari rumah. Nah, kalau tidak dibiasakan disiplin, anak-anak akan kaget nanti pada saat Januari, Februari ke semester 2 ini, harusnya gini. Nah, kita biasakan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Nah, ditekankan lagi orang tua hanya membantu dan mendampingi, ya. Next. Nah, tata tertib MPLS selama MPLS berlangsung. Kita buka lembar bawahnya. Boleh saya ke materi selanjutnya. Pendataan dulu, barangkali ada orang tua atau murid yang tidak bisa mengakses internet atau tidak ada sarana prasarananya untuk akses internet. Contoh misalkan handphonenya tidak memungkinkan untuk akses internet. Terus pokoknya intinya tidak bisa melakukan pembelajaran yang lain. Itu harus didata sama kami. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita harus data. Nanti kita persiapkan modulnya seperti apa. Nanti kita home visit ke rumah. Untuk pengumpulannya nanti kita akan menemukan seperti apa sistematisnya. Kalau misalnya nggak punya WA atau handphone yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran daring. Nah, dari hari pertama Senin 13 Juli 2020. Tata tertibnya mandi pagi terlebih dahulu, sarapan pagi, duduk di tempat yang nyaman, siapkan buku dan alat tulis, berdoa sebelum belajar, mintalah mendampingi
Mintalah didampingi oleh orang dewasa yang berada di rumah jika kamu mendapatkan kesulitan. Jangan dia mendampingi tapi bukan ikut kerja, mendampingi dan membantu. Nah, tugas pertama di lembar kerjanya nanti cara mengerjakannya seperti ini. Nama siswa yang nulis harus siswanya, ya harus siswanya. Kok nggak boleh dibantu? Takutnya nanti pada saat Januari masuk, nanti ketahuan, semester 1 mau bagus-bagus di rumah kerja, pasti kelas. Jadi sudah polisi tidur. Nama siswa harus nama lengkap. Misalkan David, sebutan Waluyo, ulah. Ini sudah David. Jika Abi Muhammad Rizky, dipanggilnya Eki, ulah Eki, tapi Muhammad Rizky. Harus nama lengkap dan jelas ditulisnya. Dan yang keduanya, nah ini pembiasaan yang tadi diprioritaskan untuk mendisiplinkan anak. Ya. Jadi usahakan, walaupun BDR belajar dari rumah, dibiasakan. Terus juga bobotnya langsung mandi pagi. Yang keduanya harus sarapan. Yang ketiganya berpakaian rapi dan terakhirnya berdoa sebelum belajar. Nah, yuk mandi pagi checklist. Kamu ibadah, kamu tamas tidak termasuk mandi. Itulah checklist. Sarapan harus diceklis. Kenapa harus sarapan? Karena nanti pada saat tatap muka atau KBM normalnya, guru semua di sini, khususnya saya di pelajaran olahraga, harus selalu sarapan dari rumah dan membawa makanan dan minuman yang ditempatkan di tumbler dan di listing. Ulah sampai pada saat masuk sekolah normal, ibu dua pateng yang kurang itu yang listing aja tumbler isi nama jajan di sekolah kayak gitu. Tetap harus diisi. Atau terkait jajan boleh jajan. Yang terpenting adalah perut anak ibu itu, anak bapak ibu itu diisi dulu dengan makanan bergizi, karena guru-guru di sini menyimpulkan makanan yang disiapkan oleh orang tua biasanya lebih sehat. Mau asal-asalan dan no mah protein pasti sehatnya. No gue anggar ada proteinnya ketimbang no cilok. Bisa harus jajan cilok itu naon. Asalkan si perutnya sudah diimbangi dengan makanan bergizi. Salah satunya itu harus dibekali dengan makanan bergizi. Atau kan toh sarapan, ya sarapan mah biasa energi itu juga pagi. Ya, pilih karena di sini ada kebiasaan setiap hari Senin sampai Jumat itu ada kebiasaan. Kebiasaan itu dilakukannya biasanya di depan atau di lapangan. Namun anu sarapan jadi tiba-tiba pingsan. Tapi teh manis langsung sehat. Ya, jadi berarti minumnya teh manis ya buku. Nah, tugas kedua di hari pertama mewarnai. Nah, mewarnai ini harus menyimak dulu video. Nah, video ini nanti sama tim MPLS SD Cipaganti ini disiapkan. Nanti dibagi di lewat grup WA. Jadi Bapak Ibu mah cuma tinggal klik aja, langsung tonton saja. Nah, setelah menonton langsung di mewarnai kurang kali mah ulah pertanggi itu kemudian Bapak Ibu nu kawarna rapi pas kelebet di pasien aja nginjut. Nah, sekarang tugas ketiga di hari yang pertama setelah menyimak video hidup sehat, isilah kolom di bawah ini. Nanti ada video tentang menerangkan menjaga kebersihan di pandemi COVID-19 ini sudah dibuat mulai dari awal berjalan menuju gerbang sekolah, masuk ke gerbang sekolah, protokolnya seperti apa, sampai salamannya, sampai masuk kelasnya nanti disiapkan. Nah, nanti dari video itu, hasil menyimaknya itu, anak harus bisa menyebutkan salah satu aja, jangan semuanya, salah satu aja cara menjaga kebersihan. Kata air rangkaian videonya, jangan terlalu banyak. Apa yang kita tugaskan, apa yang kita udah buat, inginnya nih harapan kita itu tidak membebani anak ibu atau bapak-bapak atau kakak-kakak yang ada di rumahnya. Itu soalnya sih itu, si anak masih ibu si bapak. Ya, yang kedua tidak membebani anak dan membebani orang tua yang mendampingi. Nah, atas itu terakhir disiplin diri, tetap di awal dan di akhir kita memprioritaskan mendisiplinkan anak. Disiplin diri di akhirnya itu adalah membersihkan perlengkapan.
Nah, lamun aya alat tulisna dicukupkeun ulah diceklis. Berterima kasih pada ayah dan bunda. Kamu tidak berterima kasihnya jewer. Saya ulah diceklis. Yang terakhir adalah berdoa sesudah belajar. Jadi harus adanya. Jadi buat pemetaan kita juga, oh si murah kali ini tidak terbiasa, si anak itu belum terbiasa. Nanti kan terlihat progresnya Bu ya. Oh hari kedua mau mulai berjalan sampai seterusnya. Kalau tidak dibiasakan selama MPLS ini, 5 bulan ke depannya itu menjadi PR besar buat ibu-ibu. Halingan udah besar itu langsung mandi. Tetapi kalau udah dibiasakan pada saat MPLS itu, anak tuh mindsetnya sudah terbentuk. Bangun tidur langsung mandi, langsung memakai sarapan, langsung memakai baju rapi dan belajar. Nah setelah udah beres semua nih, lembar pertama dan lembar kedua tugas tribunal membantu. Nah di sini Menami melaksanakan, membiasakan dan mengirimkan hasil kerja berupa foto. Jadi 3 soal itu terwakili dengan 1 foto. Kan murah kali itu terus imbang, acukna terus rapi, rambutnya lalu bentuk botak pasti disisirnya, langsung mulai juga mulai akhir, acukna rapi. Nah tugasnya itu kan 2 lembar ya Bu, 2 lembar dikirimkan. Dia lembar pertama, lembar kedua, dia foto. Nah, keming lamun tos aya galuh sagam, teu sabeula keming sagam. Tapi lamun teu acan aya, ternyata acuk tekana masih aya, kengeng ya. Lamun teu aya keneh wae, ngangge acuk nu rapi, nya ulang dia ngangge acuk nu diangge ngadulang layangan. Cileula wah, nu rapi, difoto rapi. Kirimkan ke kualitas kelas 1. Untuk termin ketiga ini dikumpulkan ke grup WA Ibu Lina. Di foto karena ini tugas hari pertama. Sampai dia ayat patarasan atau ayat patarasan. Ayat masih kira pos. Aman? Berarti 2 foto yang dikirim yang pertama sama yang kedua. Kira itu. Oh itu aja saja. Kira itu. Cepet. Yang penting mah tulisannya harus jelas. Nah, hari kedua hari kedua 14 Juli 2020 tugas peserta didik melakukan kebiasaan seperti biasa Bu. Tetapi ya prioritas kita adalah mendisiplinkan anak. Mandi pagi, makanya hari pertama dan mandi akhirnya mandi, Bu. Yang minimal putih subah sampai awal. Kita ngeliatin saldi. Yang kedua sarapan, yang ketiga berpakaian rapi, berdoa. Tetap nama harus ditulis dengan jelas. Ya, namun ditulis dengan jelas. Kita pahiri kan, Yesus harus jelas. Yang kedua nih, menuliskan nama dan asal sekolah. Namaku lengkap walaupun di sini sudah ada nama. Namaku langsung di sini adalah di SDE 007 Cipaga. Ini anu nulisna murang kali ulah ibu bapak kata tulisan terus halus. Pas kabieu ke Januari rami Jun. Terus di halaman berikutnya ini nanti bersangkutan dengan video yang telah kita buat juga. Nanti tinggal ada linknya di share ke grup, tinggal diklik, tinggal ditonton dan tinggal disimak. Setelah menyimak video ini sekolahku dan grupku, isilah kolom di bawah ini. Nah, di video hari kedua nanti memaparkan lingkungan SDN 007 Cipaga mulai dari gerbang sampai ke kelas sampai ke kantor. Ya, kalau nggak salah sampai musola atau sampai WC nanti dijelaskan di sana. Nah, yang intinya adalah di video yang hari kedua itu memperkenalkan semua guru dari mulai kelas 1A, 1B sampai 6A, 6B. Bidang studinya semuanya dikenalkan. Nah, ibu-ibu dan ibu-ibu harus mendampingi agar anaknya bisa menjawab siapakah nama guru kelas 1. Nah, nanti di video itu ada. Video itu ada. Usahakan tuh. Atau udah terang ulang ini sampai tahu. Karena ibu bapak guru itu menyebutkan bidang studinya atau memegang kelas berapa. Jadi ulang, ulang di video kedua lalu keterangannya sampai si anak itu bahwa di video itu yang mengajar kelas 1 itu kelas 2 itu
belajar bahwa anak itu menyimak apa yang dilihat. Lamun misalnya itu dibiasakan menyimak, gitu. Kita masuk Januari, syukur-syukur ini bu, sudah lain kegiatan, lain gugulingan, lain salto keluar, kan bingungnya. Jadi biasakan si dakem payunan ya. Lamun di sekolah mah payunan di guru, lamun di bumi mah payunan handphone si dakem aja. Damuan atau dalam kerja tugas memalang paling lama setengah jam, mau sampai 24 jam, kamu 24 jam, karena wajib lapor. Nah, siapakah nama guru? Ditulis dengan jelas, murah kali menulis. Tetap yang ketiga adalah mendisiplinkan anaknya, mendisiplinkan anak. Selalu membereskan perlengkapan kerjaan. Kemarin mana itu beres ya. Namun itu dicoret di nakal. Bukan dua, berterima kasih pada ayah dan bunda, maknya wet dengan tentunya terus diajar jojo wet saya berterima kasih. Berdoa sesudah belajar. Sami tugasnya hanya dipampangkan seperti ini, dipoto kirim ke grup WA Ibu Lina. Ada pertanyaan sampai situ? Sudah mengerti? Terus seperti saya mah, saya pun menjelaskan ya. Untuk hari ketiga, hari Rabu. Hari ketiga FLS Rabu 15 Juli 2020 kita diawali dengan menulis nama lengkap. Menulis nama lengkap dan seperti biasa mandi pagi sarapan berpakaian rapi. Mudah-mudahan di hari ke-5 di checklist sadayana. Ya, ibarat tos bersih, sarapan tos sehat, pakaian tos rapi, berdoa. Nah, hari Rabu berhubungan dengan pembiasaan yang dilakukan di SDN 007 Cipaganti, yaitu Rebo Nyunda. Kalau misalnya dalam keadaan normal, murah kali teh supingna hadir pamenggetna ngangge pangsi, istrina ngangge kebaya. Nah, di sini pun temanya tugas yang keduanya itu adalah menyimak video lagu Bandung Mas Abi. Nanti ada linknya dibagikan, tinggal dicocokkan video dengan lirik. Mudah-mudahan ke murah kali teh lebet ka sakola kali teh terhafal Bandung Mas Abi teh. Karena Bandung Mas Abi adalah salah satu program dari Dinas Kota Bandung. Tugasnya di hari yang ketiga adalah pasangkan karakter gambar, karakter dalam Bandung Mas Abi dicocokkan. Ada garis, peduli lingkungan cocoknya sareng mana, bela negara cocoknya sareng mana, religius cocoknya sareng mana, cinta seni budaya cocoknya. Yang tugas ketiganya adalah setelah menyimak video ini, kegiatan sekolah itu disiarkan kolom di bawah ini. Nanti tim MPLS akan menyebarkan lagi, men-share lagi video. Itu berisi tentang kegiatan pembiasaan. Hari Senin pembiasaannya itu adalah upacara pembuka. Hari Selasa pembiasaan normal saja kegiatan sehari-hari. Hari Rabunya adalah Rebo Nyunda. Hari Kamisnya kepramukaan. Kepramukaan adalah ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler unggulan dari SDN 007 Cipaganti. Dan yang terakhir adalah hari Jumat, yaitu kegiatan rohani. Nah, jadi semuanya itu nanti dipampangkan di video. Nah, selain itu nanti ada pembiasaan merayakan menghormati hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka, yang kedua keagamaan, yang ketiga atletik, yang keempat futsal, yang kelima seni vokal. Untuk pramuka pembinanya nanti ada Panglima, keagamaan nanti ada Pak Guntur, atletik ada Pak Pipin, futsal saya sendiri, dan seni vokal Ibu Rati. Itu nanti dipampangkan. Nah, di sininya pilihlah kegiatan yang disukai dalam video yang telah disimak. Boleh satu, boleh. Yang penting tidak memberatkan ibu pada saat mengerjakan, membantu mengerjakannya. Ya, mana abi murah kali nanti ternyata menyebutkan nanti lebih, mungkin 70 ada ayatnya, 2 besar. Yang terpenting anu nulisnya, kurang kali, ya ulah bapak ibu, saya mau diketipu, ya punya. Nah, biasa dipampangkan, difoto, kirim ke balikan kelas 1 di bumi.
kan yang disenangi. Mau bisa ke David menyukai, ulah disebutkan istri, tapi merasa istri. Ada yang kelihatan. Terus hari keempat. Hari keempat itu disesuaikan dengan kebiasaan juga di SDN Cipaganti, yaitu hari kebiasaan kepramukaan. Nah, di sini tetap nama harus lengkap, isilah lingkaran di samping gambar dengan tanda cetak sesuai dengan kegiatan yang kalian senangi. Ada berpetualang, ada memasak, berprestasi, berlatih dengan gembira. Nanti sesuai dengan adanya video. Terus di sini ada setelah menyimak video ekstrakurikuler pramuka, isilah kolom di bawah ini. Nah, nanti itu ada video tentang kepramukaan SDN 007 Cipaganti. Kepramukaan adalah ekstrakurikuler unggulan SDN 007 Cipaganti. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kepramukaan kita masih mendapatkan prestasi juara ketiga tingkat nasional, yaitu kita ini punya kepramukaannya disebut dengan Adipati. Mudah-mudahan nanti udah berjenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, insya Allah program kepramukaan akan berjenjang, karena untuk masuk SMP kepramukaan ada jalur prestasi kepramukaan. Ada jalur prestasi, mau ke SMP atau mau ke SMA atau SMK itu bisa jalur prestasi. Kebetulan adik dari Panolis juga masuk ke SMK 2 melalui jalur prestasi pramuka. Karena kepramukaan biasanya lombanya itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemendikbud itu salah satu sertifikat yang diakui untuk jalur prestasi. Nanti di checklistnya sangat senang, salah satunya Bu. Sangat senang, semakin bingung ibu, karena di checklist bukan nomor. Sadayana di checklist biasa dipaparkan di foto. Hari terakhir disesuaikan juga dengan kebiasaan hari Jumat di SDN 007 Cipaganti, yaitu hari kebiasaan kerohanian. Nah, itu nanti pembinaannya itu Pak Gun sudah membuat soal atau lembar kerjanya itu adalah isilah tabel di bawah ini dengan tanda centang sesuai dengan kegiatan yang telah kalian laksanakan. Berwudu harus selalu diajarkan kalau hari Jumat itu berwudu, karena hari Jumat di sini dibiasakan sholat duha berjamaah. Nah, di sini nanti sholat duha, lamun ukur nonton dorama ulah dicek sholat duha, ya, dibiasakan. Yang ketiga adalah murajaah, yaitu membaca surat-surat karena Pak Gun sebagai guru agama di SDN Cipaganti ini sudah membuat program lulusan dari SDN 007 itu bisa menghafal juz 30 minimal. Ya. Nanti ada bukunya ya, buku hafalannya yang dikoreksi dan bisa dinilai dan bisa dilihat oleh orang tua. Nah, untuk tugas kedua menyimak video tentang berwudu, nanti ada linknya. Dan yang ketiganya adalah doa sebelum makan, dan dia menghafalkan saja, soalnya di sini belum ada paparan tugasnya seperti apa, apakah di video atau apa. Kalaupun nanti tidak ada tugas susulan, jadi si anak minimal hafal dulu doa sebelum makan dan doa setelah makan. Itu mungkin pemaparan MPRS selama 5 hari. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sama kebulinan nanti koordinasi dengan para Ada waktunya. Nah, itu. Untuk pengiriman tugas kita sesuaikan dengan KBM seperti biasa, jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Tapi kalau misalnya ada orang tuanya yang kerja pagi-pagi, terus HP-nya dibawa ke tempat kerja, koordinasi aja, japri aja uang kelasnya, kebulinan. Bu, abi teh damel jam 1, saya orang tuanya ini, saya bisa ngumpulin tugasnya jam 3 atau jam 4. Nah, itu jadi mengibulin nanti dengan kosan jam 7 sampai jam 5 atau murah kali itu sama jam awal itu mungkinnya bulan kali awal itu nyaliran itu mungkin kan dia mungkin lagi kemana dia menuju gerok. Jadi kita tidak menyulitkan ibu dalam mengumpulkan tugas, ibu bapak tidak akan dipersulit, insya Allah ya. Harus ada koordinasi. Itu bercermin pada saat semester kemarin PJJ, karena tidak ada koordinasi, karena tidak ada pemaparan ini, tugas-tugas tuh nih, setengah 10 ini masih ada mengumpulkan tugas.
jam 10 bengi kada masih aya ngumpul. Sudah malas acak adan subuh. Ibu bapak punten abdi teh kaboboan. Abdi itu raosnya, atuh ibu teh bade boboan teh nyana salah ka abdi. Karena ada kewajiban bagi guru-guru di sini menyerahkan laporan ke dinas. Itu tuh ditutupnya jam 3. Bisa teh. Nah, mau ini jam 5 bisa wis yang penting ada koordinasi. Nanti absennya konfirmasi dulu. Jadi absennya dimasukkan tapi tugasnya menyusul. Karena laporannya itu bentuknya nanti adalah siswanya berapa, yang mengikutinya berapa, yang tidak mengikutinya berapa, atas nama siapa aja. Itu nanti dievaluasi. Nah, kalau untuk pembagian kelas, kita tuh tidak bisa menerima pesanan Pak dari tata lagi abi. Iya murang kali itu terus CS terus dia urusan kelas, kamu bisa kali data. Karena yang membagi kelas itu sistem dari distrik. Untuk MPLS ini ada kelompoknya Ibu Sri, ada kelompoknya Bu Lina. Itu belum menjadi gambaran. Oh iya teh pasti diajar ke Bu Lina, itu pasti diajar ke Bu Sri. Oh iya teh kelas A, kelas B ngacak. Ini masih ngacak sesuai dengan daftar hadir aja dulu. Sesuai dengan pada saat penerimaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus maka kan nanti kan muridnya itu kan di foto. mohon Pas di foto itu pas ngerjain SIM. gak usah, udah beres kan hasilnya, jadi mewarnanya udah beres, checklistnya udah beres. Jadi ketinggalnya, jadi satu foto itu mewakili semua pekerjaannya, ya mulai mandi kan kaki nggak boleh dibak-bak, ya kamu botak, ya kira emang gitunya, kamu ayah jabin yang dirapikan gitu, yang minimal lah ya tadi di sini, jadi dibiasakan mendisiplinkan. Ada lagi ayah mau beri. Nah, untuk pengisian ini, Abu Maria kawan-kawan harus sesuai dengan KTP dan KK. Karena pengisian dapodik akan berkelanjutan ke SMP dan SMA. Misalkan kurang terek lulus ke SMP. Hiji huruf tuh tepat lah di kedah hadis tuh, masuk hadis di penerbitan alam itu. Jadi kedah. Terus penulisannya harus huruf kapital ya, huruf besar. Misalkan lamun ayat kata pesan di grup MPLS itu ada Pak Asep. Nah, Pak Asep itu adalah operator SDC. Jadi apa-apa tentang data diri, terus biodata, Pak Asep yang diurus. Jadi ulasan awalnya kita isi warna-warninya, harus teliti ya harus teliti karena ini adalah berkelanjutan ke SMP ke SMA. Dapodik itu setiap satu anak satu dapodik. Jadi biasa dirubah-rubah. Walaupun dirubah itu prosesnya susah. Kayak ini. Nah untuk pengumpulannya yang dapodik ini dan tugas ini, Bu, Pak, kan dia tugasnya terus dikerjakan, namanya sudah dikumpulkan. Terkait bicara, billing ke distrik yang bentuk fisiknya. Mungkin ayah di-share, ibu-ibu untuk kelompok ini jam segini nanti di-share lagi mekanisme pengumpulannya seperti apa. Sami yang mudah dapodik. Kan kertas dia udah sampai bicara. Ini tuh takutnya penyertaan billing kalau ngadamel kartu nol tadi pegangan bahwa si anak itu sekolah di atas kamu kayak benar ya itu benar boleh tos ada ya nak. Kalau buat minggu depannya lagi, Nah itu nanti disesuaikan. Kalau untuk minggu depannya udah mulai belajar, jadi udah mulai materi normal. Itu sudah disiapkan, nanti ada modulnya, ada lembar kerjanya yang sudah disiapkan sama Distrik Kota Bandung, tinggal disampaikan oleh wali kelas dan guru bidang masing-masing. Nanti penyampaiannya seperti apa gitu. Kalau untuk tahun ini, mudah-mudahan kan tahun kemarin itu disesuaikan dengan jadwal biasa ya. Kayak saya megang nih misalkan PNJS tuh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Nah sekarang tuh biar untuk rencana sekarang tuh misalkan olahraga fokusnya hari Jumat, misalkan untuk agama hari Rabu. Kalau yang kemarin itu masih seminggu tuh full, tapi mudah-mudahan
minggu ini semester ini direncanakan. Jadi portal itu khususnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hari ini, dari kelas 1 kelas ini agamanya ayat ini diteruskan terusnya aman lancar kalau menyerah malah baikan tangan tinggal kamera atasnya hatur nuhun pisan kasumpingan anak untuk sosialisasi ini apabila tetangganya yang sama masuk ke sini dan tidak datang agar disosialisasikan bulan susu tadi di sekolah hatur nuhun pisan bila terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.